Fardu ain itu apa? Fardu ain. Kemarin ada pertanyaan fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang harus dipenuhi diri sendiri. Masing-masing orang itu kena fardu ain, tapi tidak masing-masing orang kena fardu kifayah. Fardu ain itu yang harus kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang muslim. Apa fardu ain? Fardu ain itu macamnya kewajiban yang mendasari disahkan atau diterimanya suatu ibadah. Kayak saiki syarati wudu, syarati sholat harus wudu, ya kan? Ono wudu nih kan? Nah, kamu harus belajar wudu dengan benar. Terus apalagi syarati sholat? Masuk waktu, ya kan? Kemarin kan ada 5 syarat sholat. Pertama apa? Masuk Islam. Islam dulu, bukan masuk Islam. Islam. Kemudian waras. Kemudian Wudu. suci dari hadas dan najis. Kemudian masuk waktu. Yang kelima apa? Sadar atau mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu sudah sampai umur atau dewasa. Orang yang sudah keluar mani itu sudah dikatakan dewasa. Wis mimpi basah loh ya. Itu sudah dikatakan dewasa karena dia harus menanggung dosa dan pahalanya sendiri. Kalau sebelum hari itu dia ditanggung oleh orang tuanya, terutama oleh bapaknya. Nah, saiki yang kena fardu ain itu setiap orang harus belajar agar sholatnya sah, kemudian puasanya sah, hajinya sah. Soal diterima itu nanti dulu, masih ada syarat-syarat lain untuk diterima. Tapi setidaknya secara fisik sahnya suatu perbuatan, syaratnya kita harus belajar. Itu namanya fardu ain. Kalau nanti orang tidak belajar tentang syarat dan rukun suatu ibadah sehingga ibadahnya itu salah, tidak mau belajar loh ya, maksudnya. Bukan orang belum tahu itu kan mungkin orang itu ada di hutan atau mungkin belum mengenal agama sama sekali. Bae urip dhewe nang tengah alas, wis gak tahu roh agama. Nah, itu orang belum tahu. Kalau pernah saja mendengar berarti dia sudah tahu. Nah, kalau sudah tahu berarti kena kewajiban. Artinya kalau sholatnya salah, puasanya salah berarti batal. Kalau batal otomatis tidak diterima. Nah, orang yang semacam ini berarti sudah kena wajib fardu ain, belajar tentang syarat rukunnya suatu ibadah. Nah, sebenarnya semuanya itu, kalau bedanya masjid dan musola, semuanya musola, semuanya juga masjid. Apa artinya? Masjid tempat bersujud. Masjid dari kata sujud, sajad, sujud. Berarti masjid tempat sujud. Musola tempat sholat, ya padha kan, semuanya masjid, semuanya musola. Hanya saja yang dibedakan, kalau ada masjid jami kayak ini, di sini ini boleh dibilang masjid jami dusun ngembat. Ya.
Masjid jami, kenapa dikatakan masjid jami? Jami itu untuk orang berjamaah Jumat. Jadi Jumatane ndek kene, bukan di musola. Cuma kedua-duanya di sing kidul ambek kene sama-sama disebut masjid. Di Arab tidak ada musola. Yang ada masjid. Masih cili-cili gak digawe Jumatan jenenge masjid. Terus daerah kulonan. Kulonan ya mungkin kayak Blitar. Itu tidak menyebut, biasanya orang yang dulu-dulu itu tidak menyebut musola. Langgar enggak. Masjid. Nah, ya gak masjid tapi masjid. Nah, yes gak apa-apa, ilate ngono. Tapi yes ngono iku. Jadi semuanya masjid, semuanya musola. Dan bumi Allah ini semuanya adalah masjid. Bumi Allah semuanya adalah masjid. Berarti karangan ya masjid, pinggire omah ya masjid, omahmu ya masjid. Apa artinya? Bisa dipakai untuk sujud gitu loh. Semua bumi Allah itu masjid. Kecuali yang tempatnya najis, koyok WC, jeding, kemudian kandang onta, kandang sapi, apa mana kandang kiri, wah, kau no kandang kiri ya, kandang babi, apalagi itu, cedai kau oleh, apa mana melebu. Jadi semuanya masjid, semuanya musola. Hanya saja yang membedakan yang masjid itu di sini biasa dipakai untuk sholat Jumat. Ya. Apakah peramal dan dukun kafir? Kalau kafir ya tidak, tapi musyrik. Ya kok kafir sama musyrik ya meh podo ya. Kenapa? Tapi ada dukun yang enggak musyrik. Kalau dukun itu menggunakan ilmu Allah. Tuh bagaimana dukun menggunakan ilmu Allah? Dukun yang menggunakan mungkin ya kita mengatakan itu dukun, cuma yang dipakai itu ilmu Islam gitu loh. Kayak mungkin mengambil dari Quran, mungkin mengambil dari doa-doa apa gitu, dipotong-potong itu terus dipakai itu. Tapi itu pun harus mengatakan ini saya hanya membantu. Ketentuan akhir, keputusan akhir, hasilnya nanti Allah yang menentukan. Jangan mengatakan wis waras. Ono ngene YouTube saiki ono kiai malah muni. Malaikat Jibril, uang, turunkan uang, turun. Ono kiai sing ngono. Wah, ya sembuh wallahu alam ya, apa gak wani ngarani. Tapi lek model ngono iku koyoke kalau dibilang itu wali, rasanya bukan. Wali itu orang yang tersembunyi. Bahkan orang lain itu nggak tahu kalau bukan sama-sama wali. Kalau sama-sama satu frekuensi wali, itu baru bisa merasakan. Misalnya ono wali A ambil wali B. Ini desa Ngembat iki ono wali. Terus ono wali A iku teko. Lho, kait mlebu nang desa Ngembat, iku wis krasa wisan. Wis sembuh ya apa rasane? Apa ya duduk wali berarti ya gak iso ngrasakno kan. Nah, ya siapa rasane, tapi sing jelas ini ada satu frekuensi nyambung antara wali dengan wali. Kemudian mereka bertemu. Seringkali kalau sesama wali itu gak usah ngomong ku seru kabeh. Pandang-pandangan mripat ini. Iku kok terus kadang ini kadang mek ngono to. Iku atine sing ngomong. Wis gak ngerti Allah wa alam. Jadi sesama wali baru bisa saling mengenal. Nah, saiki lek ana wong model macem-macem sok wali wis iku apa maneh lek katik di YouTube no. Wah, wis gak percaya blas apa. Karena wali itu tersembunyi.
Nah, terus pertanyaannya Tama, Tam. Apakah peramal Peramal. Kalau sampai peramal jelas itu syirik. Dan dia mesti berbohong. Nggak boleh orang meramal-ramal. Kecuali setelah dia merasakan ya, dia merasakan. Baik ya ada orang tertentu yang punya ilmu kan ya. Barangkali apa juga nggak ngerti. Barangkali orang diberikan ilmu tertentu oleh Allah, kemudian tiba-tiba merasakan, ini kok koyok ini yo, ini kata ono gempa bumi. Nah, barangkali ada orang yang diberikan kepekaan seperti itu. Tapi dia tidak boleh meramal nanti tahun 2025 akan terjadi ini dari hasil ramalan. Tidak boleh seperti itu. Kalau seperti itu dia kebanyakan berbohong. Kalau berbohong dosa apa enggak? Dosa. Nah, apalagi dosa apa itu berbohong memang dilupono YouTube ya. Berarti ngoroe wong akeh kan? Nah, dan membuat orang lain takut-takut kan? Engko ono gempa lho rek. Anu dino iki koyo biyen kate ono film 12 iku wah akeh sing ngomong ngono kiamat. Itu bukan film kiamat, itu film gempa besar. Nanti akan terjadi Armageddon aja nih. Nanti akan ada gempa besar menjelang kiamat. Armageddon. Ya seperti itu kira-kira gambaran, bukan kiamat. Akhirnya membuat orang lain takut kan? Gara-gara satu orang yang mengatakan, yang lain menirukan, akhirnya tersebar omongan ini film kiamat. Ya, tapi ada hikmahnya juga. Orang semakin mendekat kepada Allah. Tapi bohongnya itu yang nggak boleh, ya kan? Ya. jika kita melakukan sholat tapi kita tidak melakukan wiridan itu sholatnya sah atau tidak? Gini, yang membuat sholat itu sah dan tidak kan syaratnya terpenuhi. Syaratnya tadi apa? Pertama, agamanya Islam. Yang kedua waras. Kemudian suci dari hadas dan najis. Kemudian mukallaf atau sadar. Ya. Terus masuk waktu. Berarti tidak ada wiritan. Wiritan itu hukumnya sunnah. Kamu setelah sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pling langsung melayu, boleh sah sholatmu. Jadi harus terpisah ya, sholat yang wajib, wiritan yang sunnah. Jadi terpisah. Wiritan tidak masuk ke dalam syaratnya sholat, jadi tidak membatalkan sholat kalau gak pakai wiridan. Bahkan assalamualaikum kanan toh langsung pling melayu karena hutan tahu ono di YouTube itu ada gempa ya, gempa orang berlarian sholat lari. Tapi setelah itu kan jenenge gempa kan biasanya dulu dah, cuman berapa detik kan biasa. Terus yang lari tadi kembali lagi sholat, tidak apa-apa. Yang seperti itu tidak apa-apa. Tapi yang tidak lari juga tidak apa-apa. Mati syahid. Matinya syahid. Apalagi mati sholat, mau tambahin apa ya kepingin. Mati pas sujud, mati pas adzan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, apa kepingin ngono iku. Ya. Makanya cari kebaikan-kebaikan yang banyak sehingga barangkali Allah di saat itu mengambil kamu. Kenapa Allah memanggil kamu? Karena Allah sayang. Jadi itu dasarnya. Allah sayang maka dipanggil. Nah, wong kafir-kafir biasa mati nih tuwek. Kenapa mati tuwek? Karena dibiarkan menikmati dunia, nanti akhirat digepuki ning neraka. Itu loh maksudnya. Makanya untuk orang-orang yang beriman kita berusaha untuk
melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah dalam melakukan kebaikan. Nah, mati yang semacam itu matinya syahid. Itu. Jadi kembali pada pertanyaan bahwa tidak pakai wiritan itu tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Asalkan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Ya. Ayo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma